Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai macam makhluk telah diciptakan Allah yang berasal dari nur, api, hingga dari tanah. Seperti yang kita tahu, setan terbuat dari api yang sifatnya salah terus tidak pernah benar. Sedangkan malaikat benar terus tidak pernah salah. Dan manusia terbuat dari tanah, bisa melakukan kesalahan dan bisa melakukan kebaikan. Dalam video ini kita akan mengaji mengenai Adam, yaitu manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Suatu perjalanan penciptaan manusia yang begitu panjang tentunya. Sebelum manusia tercipta, Allah telah menciptakan makhluk berupa malaikat dan juga iblis yang sama-sama tinggal di surga. Pada waktu itu Allah hendak menurunkan khalifah di bumi, dan itu adalah manusia. Sebelum Adam diciptakan, sebenarnya Allah telah menceritakan semuanya kepada malaikat bahwa Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi, yaitu manusia. Kisah ini pun diabadikan dalam Al-Quran yang berbunyi, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau." Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui." Setelah menciptakan Nabi Adam, Allah kemudian memerintahkan malaikat dan iblis bersujud kepadanya. Semua malaikat menuruti perintah Allah dan bersujud kepada Nabi Adam. Namun, iblis menolak melakukan hal tersebut. Iblis merasa dirinya lebih mulia dan lebih tinggi derajatnya karena diciptakan dari api. Sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Kisah ini pun tertulis dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 34 yang berbunyi, "Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan ia termasuk golongan orang-orang kafir." Dari sini sebenarnya suatu petaka dimulai. Iblis yang durhaka kepada Allah pun dikeluarkan dari surga karena kesombongannya. Jadi, pengeluaran iblis dari surga itu karena kesombongan, teman-teman. Maka dari itu, sebagai manusia, bukan tempatnya kita untuk berbuat sombong atau berlaku sombong kepada orang lain. Nah, di sini iblis bersumpah untuk menggoda Nabi Adam dan seluruh keturunannya agar melakukan keburukan. Sebenarnya Nabi Adam telah dipersiapkan untuk diturunkan ke bumi. Mereka akan dijadikan khalifah, manusia itu akan dijadikan khalifah melalui Nabi Adam. Tetapi, kenapa hal ini harus dimulai melalui buah kuldi? Buah kuldi adalah sebuah perumpamaan, teman-teman, yang diciptakan Allah untuk manusia. Sebenarnya Allah ingin menunjukkan, Allah itu sebenarnya sudah punya kisah, sudah mempunyai takdir untuk Nabi Adam, untuk manusia. Dan Allah memberikan kisah kepada mereka, kepada manusia. Akan tetapi Allah memberikan suatu ujian atau cobaan dalam melalui kisah itu, melalui takdir tersebut. Ujian atau cobaan merupakan seni kehidupan agar manusia dapat memetik hikmah dan mengontrol nafsu yang ada pada dirinya. Manusia sendiri memiliki kecondongan untuk menjadi malaikat ataupun menjadi iblis. Nafsu inilah yang sebenarnya menjadi bahan bakar manusia dalam melakukan suatu tindakan. Buah kuldi sendiri merupakan suatu sebutan
yang diberikan oleh iblis. Ini adalah cara iblis melakukan marketing supaya Adam dan Hawa mau mendekati pohon tersebut serta memakan buahnya agar mereka kekal abadi di dalam surga. Pada awalnya sih memang Adam merasa jomblo karena harus hidup sendirian di surga. Meskipun tidak harus mencuci baju sendiri dan juga harus cuci piring sendiri, kayak kita yang hidup di dunia yang jomblo, yang sendirian harus melakukan apa-apa sendiri. Tetapi kalian bisa membayangkan ketika tidak punya tambatan hati untuk bersandar dan berbagi kisah, apa yang Anda rasakan? Kalian tentunya akan merasa kesepian, akan merasa sedih, dan perasaan-perasaan lain yang campur aduk. Jadi masih beruntunglah kalian yang jomblo, tapi masih bisa melihat banyak wanita di muka bumi ini. Lah Adam, coba bayangkan sudah jomblo, tidak ada wanita saat itu. Lalu, apakah Nabi Adam tidak ditemani bidadari? Yang perlu diingat, kita tidak tahu pada waktu itu Nabi Adam ditemani bidadari ataupun tidak. Dan waktu itu Allah sudah menciptakan bidadari atau tidak, kita tidak tahu. Karena yang perlu kita ketahui bahwa Allah menciptakan makhluk itu berpasang-pasang dari golongan mereka sendiri. Dan perlu diingat juga bahwa bidadari tercipta itu dalam keadaan suci dan belum pernah disentuh oleh siapapun, serta penciptaannya secara langsung. Artinya bidadari itu dijanjikan oleh Allah kepada manusia di dunia yang kelak akan masuk surga. Maka nikmat Rob kalian yang manakah yang kalian berdua dustakan? Di ranjang-ranjang itu ada bidadari yang menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka Rob kalian yang manakah yang kalian berdua dustakan? Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Itulah petikan dari surat Ar-Rahman ayat 55 sampai 58. Di ayat yang lain, di Waqiah 35 sampai 37 juga berbunyi, sesungguhnya kami menciptakan mereka wanita surga dengan langsung, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan penuh cinta lagi sebaya umurnya. Nah, lanjut nih pada kejombloan Nabi Adam. Kejombloan Nabi Adam inilah yang membuat Allah menciptakan Hawa sebagai pasangan hidup untuk Adam. Tentunya Allah tahu apa yang Adam butuhkan. Lalu, baik Nabi Adam maupun Hawa diperbolehkan Allah untuk menikmati apa saja yang ada di surga. Namun mereka dilarang memakan buah kuldi. Di surga aja mereka dilarang memakan buah kuldi. Kalian yang di dunia kok mau protes dilarang memakan ini, memakan itu, mau protes. Dalam firman Allah, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga ini, dan makanlah makanan yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu mendekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Celah inilah yang digunakan iblis untuk menghasut Adam dan Hawa. Menurut tafsir Ibnu Katsir, Nabi Adam pada awalnya menolak bujukan iblis. Namun, karena rasa penasaran dan keinginan Hawa yang kuat, Nabi Adam pun memakan buah terlarang itu. Mengetahui telah melakukan kesalahan, Adam dan Hawa segera bertobat dan meminta ampun kepada Allah. Jadi, dosa pertama manusia adalah karena bujukan wanita, teman-teman. Sehingga tidak heran, terkadang laki-laki rela melakukan apapun, bahkan perbuatan buruk sekalipun, hanya untuk Hawa yang dimilikinya, hanya untuk wanita yang dimilikinya. Tapi memang Allah menciptakan wanita sebagai manusia yang banyak sekali kelemahannya. Bukankah wanita tercipta dari tulang rusuk? Jika dikerasi, dia akan patah.
Tapi jika diikuti, dia akan tetap bengkok. Itulah wanita. Dalam surat Al-A'raf ayat 22-23 Allah berfirman, "Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon itu, dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian berdua. Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberikan rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi." Meskipun Allah menerima taubat dari Adam dan Hawa ini, Allah tetap menurunkan Adam dan Hawa ke bumi. Hal ini sebagaimana dalam Al-Quran tercantum di Al-A'raf 24-25. "Turunlah kalian dari surga menuju bumi, dan kalian akan menjadi musuh satu sama lain. Kalian akan memiliki tempat tinggal di bumi sampai batas waktu tertentu." Di sini sebenarnya ada kata-kata tersirat untuk kita, bahwa di bumi kita akan menjadi musuh satu sama lainnya. Artinya di bumi itu akan ada peperangan, akan ada permusuhan. Itu sebagai apa? Sebagai suatu cobaan bagi manusia itu sendiri. Di bumi kita akan menempatinya dengan batas waktu tertentu. Artinya kita akan meninggal. Saat diturunkan ke bumi, Nabi Adam maupun Hawa tidak diturunkan di suatu tempat yang sama, teman-teman. Nabi Adam diturunkan di Sri Lanka, tepatnya di puncak Bukit Seripada, sementara Hawa diturunkan di daerah Arab. Setelah terpisah selama 40 hari, keduanya dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Jabal Rahmah. Nabi Adam dan Hawa memulai hidup yang baru di bumi. Nabi Adam juga belajar bercocok tanam. Allah juga memberikan keturunan bagi Adam dan Hawa. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa anak-anak dari Adam dan Hawa lahir kembar serta berpasang-pasangan. Jadi jangan pernah berpikir jika Nabi Adam tidak makan buah kuldi, kalian akan terlahir di surga, teman-teman. Karena memang surga diciptakan bukan untuk manusia memperbanyak keturunan, tapi bumilah yang diciptakan Allah untuk manusia memperbanyak keturunan. Dan jika bukan karena Nabi Muhammad, Allah tidak akan menciptakan Adam dan Hawa sebagai khalifah pertama yang diturunkan ke dunia. Sedikit renungan bagi kita, teman. Nabi Adam yang melakukan satu kesalahan saja dan tahu kesalahannya apa, terusir dari surga dan harus bertobat. Kita yang belum pernah melihat surga, banyak kesalahan, masih enggan untuk melakukan taubat. Mau seperti apa kita? Dan setan yang kesalahannya karena sombong dan tidak mau sujud ke Adam, dicoret dari daftar penghuni surga. Bahkan anak keturunannya terlaknat untuk masuk surga. Lalu bagaimana dengan kita yang selalu sombong dan tidak mau sujud pada Allah? Mari saja kita renungi diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.